Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Uswatun Hasanah dan saya Yusriadi Sugierto. Inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait sidang paripurna yang kembali digelar oleh DPRD Kota Pare-Pare dengan agenda penyampaian umum fraksi terkait Ranperda PDAM Kota Pare-Pare. Berikut liputan selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pare-Pare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare terhadap rancangan peraturan daerah Kota Pare-Pare tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Pare-Pare yang digelar di ruang rapat paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Pare-Pare yang dihadiri Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim pada Jumat 3 September 2021. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Pare-Pare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 18 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kota Pare-Pare rapat ke-52 masa persidangan ketiga atau sidang kedua tahun 2021 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Pada rapat paripurna itu, fraksi-fraksi DPRD Kota Pare-Pare menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan hasil pandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang dibacakan oleh juru bicara fraksi masing-masing. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebanyak 6 fraksi di DPRD Kota Pare-Pare telah menyampaikan pandangan umum dan sepakat untuk rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Pare-Pare dibahas lebih lanjut dengan mendengarkan masukan dan saran dari juru bicara masing-masing fraksi. 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Pare-Pare telah menyampaikan pandangan umum atas rancangan peraturan daerah Kota Pare-Pare tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Pare-Pare dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Pare-Pare pada Jumat 3 September 2021. Terhadap Ranperda ini, 6 fraksi menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut, disertai sejumlah masukan dan saran yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi, yakni dari fraksi Fakar Indonesia disampaikan Insinyur Ibrahim Suanda. Saya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas pengajuan Ranperda ini sebagai upaya untuk mengubah bentuk hukum perusahaan daerah air minum Kota Pare-Pare menjadi perusahaan umum daerah air minum Kota Pare-Pare. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik daerah serta sejumlah peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Badan Usaha milik daerah. Di antaranya Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha milik daerah membawa perubahan mendasar terkait pengaturan Badan Usaha milik daerah. Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi disampaikan Haji Sudirman Tansi SE. Paripurna Dewan yang serta hadirin yang saya hormati, atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD Kota Pare-Pare. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, ya mungkin tidak perlu lagi kami sampaikan regulasinya karena sudah disampaikan terlebih dahulu tadi oleh rekan kami. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah hal-hal yang terjadi sekarang ini. Ya, dengan meningkatnya kebutuhan air baku akibat waktu dua penduduk yang semakin tinggi,
yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat pelayanan air baku rendah serta menurunnya cadangan air tanah sebagai salah satu sumber air baku akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan terutama pada daerah perkotaan. Dukungan sumber daya air baku yang belum mencapai hasil yang optimal dipengaruhi oleh menurunnya fungsi daya dukung dan daya tampung sumber daya air yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada daerah tangkapan air. Masih sangat kurangnya jumlah tampungan air, rusaknya sumber-sumber air akibat kerusakan daerah, aliran sungai yang tingginya pencemaran air. Rapat paripurna Dewan yang hadir yang saya hormati, dari beberapa permasalahan yang mendasar tersebut di atas perusahaan umum daerah air minum Kota Parepare supaya meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur penyediaan air bersih yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur. Dari fraksi Gerindra yakni Yusuf Lapana, Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ramperda tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Parepare pada hari ini. Perusahaan daerah air minum disingkat PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa pada hakikatnya badan usaha milik daerah itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya itu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. fraksi Demokrat disampaikan oleh Haji Bambang Nasir. Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang usaha daerah merupakan sumber hukum dalam penyelenggaraan badan usaha milik daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang daerah peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang badan usaha milik daerah, bentuk badan usaha milik daerah meliputi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Partai Nasdem yang disampaikan juru bicaranya Haja Asmawati Zainuddin, Dengan menyadari sepenuhnya perusahaan umum daerah air minum merupakan entitas bisnis yang juga sekaligus merupakan utilitas publik, maka fraksi Partai Nasdem memandang bahwa sudah seharusnya orientasi pengelolaannya untuk bisa memulihkan biaya operasional dan biaya investasinya. Dengan demikian, besarlah harapan kita perusahaan umum daerah ini bisa berkontribusi dalam pendapatan asli daerah. Artinya kondisi perusahaan dalam keadaan untung, bukan justru konsisten dan bangga menjadi beban daerah secara berkelanjutan. dan fraksi Partai Golkar Haja Indriasari Husni. PDAM atau perusahaan daerah air minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Sekaitan dengan perusahaan daerah air minum Kota Parepare atau PDAM dibentuk dengan maksud memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah dan mendayagunakan sumber daya serta aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan daya saing. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya terkait Wakil Wali Kota Parepare menghadiri penyerahan santunan BPJS Kota Parepare bagi imam masjid yang dilaksanakan di ruang pola kantor Wali Kota.
Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi imam masjid dan penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, serta penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada para kolektor PBB Kota Parepare di ruang pola kantor Wali Kota pada Jumat 3 September 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada kesempatan tersebut membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan PWS HMH mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Pekerja pada sektor usaha ekonomi informal atau pekerja informal yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain atau berusaha sendiri tanpa pekerja. Di bagian lain, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan, pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada semua pekerja informal dalam lingkup pemerintah Kota Parepare seperti pegawai tidak tetap, baik petugas lapangan maupun tenaga administrasi. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendaftarkan dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada semua pekerja informal dalam lingkup pemerintah Kota Parepare seperti pegawai tidak tetap, baik petugas lapangan maupun tenaga administrasi, imam masjid, pegawai syarat lainnya, guru mengaji, dan para kolektor PBB. Sahril Santi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Perdagangan Kota Parepare akan mensosialisasikan pemanfaatan pasar WKE kepada calon pedagang. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Perdagangan Kota Parepare mengklaim bahwa pemanfaatan pasar WKE yang sebelumnya diwacanakan beroperasi pada Juli lalu, kini mendapat lampu hijau. Pemanfaatan pasar WKE tersebut akan segera terrealisasi setelah mendapat respon baik dari Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan PWS HMH. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Perdagangan yang ditemui baru-baru ini. Prasetyo Catur mengatakan, untuk pemanfaatan pasar WKE tersebut harus melalui prosedur, mulai dari penyerahan pengelolaan aset dari pemerintah pusat hingga persetujuan Wali Kota Parepare. Prasetyo Catur menambahkan, pada Senin mendatang pihaknya akan mensosialisasikan pemanfaatan pasar WKE kepada para calon pedagang. Kami melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap calon pedagang. Kami juga telah melaporkan ke pimpinan terkait peralihan aset dan lain sebagainya. Maka pasar WKE ini rencana kami akan mulai sosialisasikan kepada para calon pedagang mulai hari Senin selama 2 hari. Setelah itu kami lanjutkan lagi dengan melakukan pengundian terkait dengan los-los yang kita kelompokkan di pedagang basah dan pedagang kering. Setelah itu kami melaksanakan perjanjian atau penandatanganan pernyataan pemanfaatan aset pemerintah daerah tersebut, dan selanjutnya para pedagang bisa masuk untuk melaksanakan operasional di pasar WKE itu. Ini kami lakukan kurang lebih dalam waktu 2 minggu dari hari Senin nanti. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tetap eksis berkarya di masa pandemi. Seniman Parepare memanfaatkan limbah kayu menjadi sebuah karya seni yang bernilai ekonomi, mulai dari gantungan kunci, gantungan hingga mainan. Masa pandemi COVID-19 bukan menjadi sebuah halangan bagi para seniman untuk terus berkarya. Seperti yang dilakukan kakek Siwa, seniman asal Jakarta yang kini menetap di Kota Parepare, tetap eksis berkarya di masa pandemi dengan membuat kerajinan tangan dari limbah kayu industri mebel yang dapat bernilai ekonomi. Dengan jiwa seni yang ia miliki, kakek Siwa membuat kerajinan tangan dari limbah kayu industri mebel yang ia dapatkan tak jauh dari rumahnya.
Kerajinan tangan seperti gantungan kunci dengan beragam bentuk, dadu mainan, serta tempat gantungan, semuanya ia buat dari limbah kayu. Untuk karya seninya ini, biasanya ia membandrol Rp5.000 hingga Rp30.000, tergantung ukuran dan kesulitan pembuatannya. Baginya, pandemi COVID-19 bukan penghalang bagi kakek Siwa untuk terus semangat dalam berkarya. Itu yang itu saya jual ya 5.000 Pak. Kalau yang saya buat itu ini saya buat jual itu 30.000 itu. Sudah berapa lama Pak menekuni ini Pak kerajinan? Kalau kerajinan sudah lama Pak, sejak di Bandung ya. Kita main kerajinan, tapi ya kita cuma eksperimen buat gitu ya. Jadi kita tidak mempasarkan itu ya. Kalau bahan bakunya sendiri Pak? Justru bahan baku kalau di Bandung atau Jakarta kita agak susah Pak nyariin. Mungkin kita beli ya. Kalau di sini banyak sekali bahan baku yang bisa diolah. Seperti pohon pisang, bambu-bambu pun kita nggak beli di sini. Atau eceng gondok itu bisa dimanfaatin ya. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pengurus Masjid Al-Fajri yang bertempat di Jalan Lasangga, Kampung Baru Labempa, Wakeeh, menerima bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan masjid dari kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare. Pengurus kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare kembali menyalurkan bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan masjid. Masjid yang didatangi oleh ibu-ibu kelompok pengajian Asmaul Husna pada Jumat ini, yakni Masjid Al-Fajri yang bertempat di Jalan Lasangga, Kampung Baru Labempa, Wakeeh, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Penyaluran bantuan diserahkan langsung kepada pengurus masjid dan dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama. Bantuan ini merupakan program rutin yang mana setiap hari Jumat, kelompok pengajian ini berkeliling di Kota Parepare untuk memberikan bantuan, baik itu untuk pembangunan masjid dan pesantren tahfiz Al-Quran. Pemberian bantuan untuk pembangunan Masjid Al-Fajri di Jalan Wakeeh. Ini program apa ini? Ini memang adalah program rutin dari kelompok pengajian Asmaul Husna yang kami adakan setiap hari Jumat. Tadi bantuan apa yang diserahkan? Bantuan untuk pembelian tehel, bola lampu dan stangnya, serta kipas angin. Itu berupa apa bantuan? Berupa uang tunai. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.